حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila sholati fa'asbigil wudu'a summastaqbilil kiblata fakabbir. Apabila kamu hendak mendirikan salat, sempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat, lalu takbirlah. Syarat sahnya sholat, suci dari hadas, menghadap kiblat, menutup aurat, itu syarat sahnya sholat. Di sini kaitannya luas sekali, kaitan dengan kiblat, kaitan dengan sikap istiqomah. Pertama, Allah yang menetapkan persyaratan sucinya dari hadas. Untuk menghadap, untuk sujud kepada yang maha suci, hendaklah sucikan diri dari hadas. Satu, caranya Allah sendiri yang mengajarkan, disampaikan oleh Rasulullah cara mensucikan diri itu. Karena itu siapa saja yang bersuci tetapi tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, maka tidak jadi sucinya secara syar'i. Apabila kamu hendak mendirikan salat, sempurnakan wudu. Satu itu. Pertama, saya kutip dan jadikan judul di atas surat Al-Anfal. Wa idunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dari ayat ini jelas Allah turunkan air itu tujuan utamanya adalah untuk bersuci. Itu tujuan utamanya. Selain dari itu silahkan untuk digunakan sebagai bagian dari keperluan hidup. Karena air itu sangat vital dalam kehidupan ini. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan air. Sepintar-pintarnya manusia dengan teknologi yang tinggi, tapi untuk menciptakan air tidak akan ada yang bisa. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan mengatur menurunkannya. Jadi manusia jangankan menciptakan, menurunkannya saja tidak bisa. Tapi jelema teh olo-olo hayang nu bersih wae. Yang kita pakai kita buang saja.
Tapi kita mau pakai mesti yang bersih. Dengan kekuasaan Allah lah. Lalu ditarik oleh tenaga cahaya matahari ke atas, yang kotornya ditinggalkan, yang bersihnya turunkan lagi. Manusia tinggal pakai saja. Karena itu ada pertanyaan dari Allah. Sudahkah kamu pikirkan tentang air itu? Apakah kamu yang menurunkan atau kami? Falaula tashkurun. Mengapakah kamu tidak bersyukur? Malah yang paling buruk, air yang Allah turunkan kemudian masuk ke dalam tanah ke bawah melalui magma, keluar air panas. Manusia tinggal enak saja mandi dengan air panas. Di kotak-kotak tulis jelema kudu malayar. Yang paling buruk di tempat itu malah jadi tempat kemaksiatan. Nih catatan ya. Falaula tashkurun. Untuk membuktikan syukur itu, lalu Allah berikan tuntunannya. Satu diantaranya adalah berwudu. Begitu. Bukti syukur kepada Allah berwudu. Gitu. Bersyukur kepada Tuhan, wudu tidak bohong itu. Kemudian setelah berwudu sudah siap menghadap kepada Allah, pas sumas takbiril kiblata, adalah menghadap kiblat, suci hatinya. Mau sholat kan harus bersih, suci. Sucikan hati, pikiran, hadapkan ke kiblat. Nah, begitu. Kiblat umat Islam sudah jelas. Ketika di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika salat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Itu kiblatnya Yahudi selama 16 bulan. Ada yang menerangkan 17 bulan. Rasulullah tidak enak mesti sekiblat dengan yang berbeda akidah. Dengan Yahudi tidak enak mesti sekiblat dengan yang berbeda akidah. Jangankan dengan yang berbeda akidah, dengan yang berbeda kaidah saja itu rasanya kurang enak. Jadi ada akidah, ada kaidah. Kalau akidah keyakinan, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha berbeda akidah. Tapi kadang-kadang sesama Muslim yang sama akidahnya berbeda kaidah. Nanti dalam bab wudu ketahuan juga. Sebagai contoh saja, ada yang berkaidah hadis lemah, hadis dhaif tidak dijadikan hujah beramal. Tapi ada juga yang berkaidah dhaif ge hadis. Nah gitu kan, jadi beda ini. Ini beda kaidah. Ya. Kemudian Allah perintahkan menghadap ke Masjidil Haram 180 derajat berpaling. Perintah menghadap ke Masjidil Haram terjadi pada waktu asar. Seketika Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram, tidak ke Masjidil Aqsa lagi. Ada orang yang ikut sholat bersama Rasulullah. Selesai salat pulang, di perjalanan
ada orang yang salat di masjid masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu orang itu berkata dengan lantang, dengan keras, wallahi, demi Allah, kiblat sudah berpindah ke Masjidil Haram. Sedang sholat itu, mereka serentak berputar dari menghadap ke Masjidil Aqsa, sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Tidak mengulangi salatnya, sedang salat ini, langsung saja berputar menghadap ke Masjidil Haram. Maka masjid itu diabadikan sampai sekarang yang disebut dengan Qiblatain, masjid dua kiblat. Yang pernah haji umroh tahulah, biasa dibawa ke sana untuk salat di Masjid Qiblatain. Tapi saya perlu juga tambahkan sedikit ya, juga dibawa ke Masjid Quba kan, salat di sana 2 rakaat. Saya tanya, Bapak sholat apa? Tahiyatul masjid. Apa ada sholat tahiyatul masjid keluar deui we? Tos we tahiyatul masjid dulu apa ada? Bapak masuk ke sini sholat 2 rakaat keluar deui we. Untuk tahiyatul masjid saja. Saya tidak menemukan dalilnya itu. Nah, tahiyatul masjid itu adalah salat 2 rakaat apabila mau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tujuan untuk apa masjid didirikan. 1, lissolati, jadi kalau kita mau sholat silahkan tahiyatul masjid. Liqiraatil Quran, untuk baca Quran. Lidzikrillah, untuk zikrullah, pengajian, mudzakarah dan lain sebagainya. Jadi ada acara ya. Kita lanjutkan. Peristiwa menghadap ke Masjidil Haram ini peristiwa sangat besar, diabadikan dalam Quran sampai hari kiamat ditetapkan. Tanggapan orang Yahudi begitu keras. Muhammad dan sahabatnya tidak istiqomah. Itu cek Yahudi. Jigana orang Yahudi itu can ka Bandung, mun ka Bandung menyaho istiqomah. Jadi Muhammad itu tidak istiqomah. Pendiriannya tidak lurus, berbelok-belok begitu. Saya sampaikan dulu apa istiqomah itu. Kan Bapak Ibu sering ngomong kudu istiqomah hari hirup. Naon ibu ari istiqomah teh kitu we lah pokona. Istiqomah itu ismun jami'un likulli ma yata'allaqu bil ilmi wal a'mali wal akhlaqil fadilah. Itu istiqomah. Lurus ke depan, tidak belok kanan kiri, dan istiqomah menjadi nama yang mencakup kepada segala yang berkaitan dengan ilmu. Nah, jadi tidak bisa orang istiqomah tanpa ilmu. Mau istiqomah bagaimana tahu juga tidak. Ini satu, istiqomah mesti dengan ilmu. Tapi tidak setiap yang berilmu istiqomah, tidak. Tidak sedikit orang yang berilmu agama tapi tidak istiqomah, tidak lurus pada jalan Allah, kadang berbelok-belok karena ada duniawiah begitu. 1, tidak ada ilmu yang lurus, tidak berbelok-belok pasti kecuali ilmu dari Allah.
Karena jika ingin istiqomah, hendaklah dengan ilmu dari Allah. Kalau ilmu dari manusia berubah-ubah kan, relatif, tidak bisa dijadikan pegangan untuk istiqomah. Apalagi kalau manusia menentukan agama, ini tidak bisa diterima. Karena tidak ada yang tahu tentang agama, hanya Allah. Manusia itu hanya mengira-ngira saja. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu tentang agama, hanya Allah. Nabi sendiri tidak tahu. Beliau tahu setelah diberitahu. Jika manusia menentukan agama, menentukan ibadah, menentukan pahala, semuanya hanya dikira-kira saja. Wa inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a, sedangkan zon, kira-kira, tidak bisa jadi pegangan kebenaran. Ini catatan ya, sekarang muncul banyak sekali. Kita kembali. Menghadap kiblat itu bukan dikira-kira, lain dipapantes, tapi atas perintah Allah. Pawali wajhaka satrol masjidil haram. Yahudi menanggapi tidak istiqomah. Allah menyatakan mereka orang-orang safih, orang-orang bodoh. Karena istiqomah itu bukan beralih tempat, tetapi tetap pada kebenaran, walaupun harus berpindah tempat. Bukankah Rasul juga hijrah dari Mekah ke Madinah? Nah itulah. Jadi istiqomah itu mesti dengan ilmu, tahu tidak. Kedua, istiqomah mencakup kepada segala amal. Amal itu akan tetap tegak apabila ditunjang dengan hujah yang tegak pula. Tidak ada hujah yang tegak kecuali hujah dari Allah. Saya sering menyampaikan karena ada juga yang beralasan, ya karena kebanyakan orang begini, dasar area kieu gitu kan. Ada lagi yang beralasan, ya kan pemimpin kita juga begitu, kita ikuti. Ulama juga begitu, kita ikuti. Silahkanlah. Pertanyaannya, bila kita mati kembali kepada masyarakat atau kepada Allah, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti? Jika kita beramal berdasarkan kebanyakan orang. Apabila kita mati kembali kepada pemimpin atau kepada Allah, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti? Apabila kita mati kembali kepada ulama atau kepada Allah, kepada Allah bukan kepada ulama, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Nah inilah catatannya ya. Karena itu kita teguh kepada dalil. Kul, katakan Muhammad, masyrik dan maghrib milik Allah, ya terserah Allah kemana menetapkan. Dan sudah ditetapkan, tidak akan diubah lagi. Kiblat umat Islam adalah Masjidil Haram. Kiblatkan hatinya gitu, kiblatkan pikirannya, kiblatkan ucapannya, kiblatkan pakaiannya, kiblatkan segalanya. Maka salat adalah miniatur. Kalau ibu salat lalu kelihatan kelek, nah pantas tidak berkiblat ke Masjidil Haram dengan pakaian itu? Tuh gitu Pak, nya mimiti itu genah. Malah awewe pana anu katingali kelek duanana. Pantas tidak menghadap ke Masjidil Haram dengan pakaian ngan satengah. Nah, inilah. Jadi kadang-kadang di kita tidak berkiblat secara menyeluruh. Salat berkiblat ke Masjidil Haram, pikiran ngiblat ke Amerika, pikiran ngiblat ke Cina,
kalakuan ngiblat ke Rusia gitu kan, ngiblat di ke Arab gitu. Hari akidah Islam pikiran Yahudi, hari perbuatan Hindu tuh pandi urang mah mantak dina KTP geus we hijikeun agama Krislam. Cobalah kiblatkan. Jadi bukan sekedar waktu salat saja, tapi Masjidil Haram kiblat umat Islam. Hayatakum wa mamatakum, kata Rasul, hidup dan mati kamu kiblatnya adalah Masjidil Haram. Karena itu ketika jenazah belum dimandikan, digolerkeun, usahakan menghadap ke kiblat. Ganyal we ku bantal lah walaupun tidak sempurna. Ini sebelum dimandikan juga. Kemudian dimandikan, dikapani, selesai hadapkan ke kiblat sampai nanti di liang lahat dihadapkan ke kiblat. Kasus kemarin kita disibukkan dengan COVID itu, dengan protokol kesehatan. Setelah saya adakan seminar dengan dokter-dokter dari Unjani, keluarga berhak untuk mengajukan, tolong kalaupun ini harus dimasukkan ke dalam peti jenazah, hadapkan ke kiblat, gitu aja, walaupun di dalam peti. Ini ada kasus ternyata tidak dihadapkan ke kiblat karena petinya kecilnya tuh deng-deken gitu. Karena itu waktu menguburkan dimasukkan ke liang lahat itu tidak dideng-deken, disangigirkan gitu ya, supaya menghadap ke kiblat. Karena Rasul mengatakan Masjidil Haram kiblat kamu, hidup dan mati kamu. Begitu ya. Ketika salat wajib menghadap ke kiblat. Jika tidak sah karena syarat, kecuali tidak tahu. Jadi kalau di masjid kan sudah jelas arahnya, jangan kemana saja. Ini ada kejadian di Cimahi Utara, ada yang sholat asar 4 rakaat itu menghadap ke 4 arah. Rakaat pertama kayak itu ngulon, rakaat kedua bergeser ke selatan, rakaat ketiga ke timur, rakaat keempat ke utara. Pak Ajengan gitu, kata seorang pemuda, Ustad, Pak Ajengan lihat tuh ada yang salah seperti itu. Aduh, cinggi geus riweuh deui ya. Saya tunggu sampai selesai, saya tanya kenapa? Bapak ini dapat ajaran dari mana? Kan nggak ada. Dia bacakan ayat Quran. Fa'ina matuwallu fasamma wajhullah, kemana saja menghadap Allah di sana ada. Gitu Pak. Aduh, cing make dalil deh. Iya. Kemudian saya sampaikan ini perintah Allah, menghadap ke Masjidil Haram dan Rasul mencontohkan. Dan tidak sah jika salat sengaja tidak menghadap ke Masjidil Haram. Dia tanya, lalu maksud ayat ini? Nah, maksud ayat ini, satu, andaikan kita tidak tahu arah kiblat, kemana kiblat teh, lalu kita tetapkan ke sini, jalan, silahkan, boleh. Dua, ketika sakit parah kan tidak bisa menghadap ke kiblat, ya, lengan di talian, suku di talian, kudu salat seadanya saja, silahkan. Nah, baru berlaku ayat itu. Sengaja tidak boleh. Ya, ini peristiwa besar itu ya. Tetapi Rasul laksanakan, walaupun banyak tanggapan-tanggapan yang tidak mengenakan. Kemudian Allah menyatakan ini ujian dari Allah untuk mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah dan siapa yang kembali kepada kemusyrikan. Jadi satu, sempurnakan wudu.
karena mau menghadap, mau bersujud kepada yang maha suci, dan disyaratkan mesti suci dari hadas. Cara mensucikannya dari hadas kecil dengan wudu. Wudunya yang mana? Wudu yang diajarkan oleh Allah, bukan oleh Rasulullah, oleh Allah. Lalu Rasul mempraktekkan wudu itu. Ya. Jadi tujuan air untuk mensucikan, kemudian cara bersucinya sudah diajarkan kepada kita. Kaitan dengan wudu ini. Inilah hadisnya panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian diterangkan oleh Utsman bin Affan. Dari mulai mencuci telapak tangan, kalau dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang wajib dicuci itu hanya 4. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Kepala diusap. Kemudian Rasul mempraktikkan berdasarkan wahyu dari Allah, bukan keinginan sendiri. Mencuci tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, dan menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Maka istinbat hukumnya, mencuci tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur itu termasuk sunat, karena yang wajib sudah diterangkan dalam Quran Al-Maidah ayat 6. Andaikan dari mulai kita bagus, kita dapat pahala. Andaikan langsung saja mencuci wajah, mencuci tangan sampai sikut, mengusap kepala dan mengusap kaki, sah wudunya. Jadi yang wajibnya saja silahkan, boleh. Berdasarkan keterangan di sini, ternyata ketika kita lihat Quran surat Al-Maidah, maka kita beristinbat mencuci tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur termasuk sunat. Catatan lain ini, saya tidak kutip di sini. Dalam pelaksanaan wudu ketika mengusap kepala ada perbedaan di sini. Ada yang mengusapnya dari depan ke belakang, tarik kembali, telunjuk masuk telinga, ibu jari di luar. Nah, ada lagi yang mengusapnya begini, 3 kali begini belakangnya. Mereka juga punya alasan. Nah, kita mau ambil yang mana? Makanya saya kutip di sini bab khusus mengusap kepala. Di sini ada perbedaan. Yang pertama dari Ali radhiyallahu anhu, beliau menerangkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. 1. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya wahidatan, 1 kali. Ini hadisnya sahih. 1. Mengusap kepalanya itu 1 kali. Lalu bagaimana prakteknya 1 kali itu? Saya kutip hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim tentang cara wudu Nabi. Wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi faqbala biyadaihi wa adbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu mengusap kepala mulai dari depan, dari sini. Ya, dari sini ke belakang dan dikembalikan lagi. Itu yang dimaksud 1 kali itu. Hadisnya Bukhari Muslim muttafaq alaih. Dan dalam lafaz lain bada bi muqaddami ra'sih hatta dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ilal makanil ladzi bada minhu. Dengan 2 telapak tangan sampai ke belakang. Punduk di sini.
lalu dikembalikan lagi ke tempat semula dan telunjuk ke telinga dan ibu jari di luar. Begitulah cara mengusap kepala ketika berwudu yang dilakukan oleh Nabi. Begitu. Karena Nabi memerintahkan fa'as bigil wudu, sempurnakan wudu. Tidak ada orang yang sempurna dalam pelaksanaan wudu kecuali Nabi. Jadi kalau berbeda dengan Nabi maka tidak sempurna begitu saja. Ya. Tidak ada yang sempurna dalam pelaksanaan wudu kecuali Nabi. Ketika ada orang yang berwudu beda dengan Nabi berarti tidak sempurna begitu. Ya. Ada seorang sahabat yang berwudu, ada bagian sebesar kuku di belakang kakinya, kaki di belakangnya, di bawah tumit tidak tercuci. Rasul berteriak, wailul lil aqab minan nar. Neraka welah bagi orang yang berwudu ada sebagian sebesar kuku yang tidak tercuci. Karena itu mesti apik berwudu, mencuci, bukan menyiram. Banjurkeun we kana suku cai teh itu mencuci bukan? Nah, gitu. Ari ngumah piring jeung banjur piring ku cai sama tidak? Iya gitu. Makanya Nabi ketika berwudu ininya diselat-selati. Ininya digosok begitu. Diputar ini. Kenapa? Karena mencuci, bukan menyiram tangan dengan air. Ada yang kitukeun karena kekocoran teh. Inilah catatannya. Kenapa? Nah, kita lanjutkan sini masalahnya. Bagian akhir ini yang menentukan itu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, ia berkata, ini sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna, akan dipanggil, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, gurron muhajjalin, min asaril wudu, dengan cahaya di wajah, tangan dan kaki dari bekas wudu. Pamanis tato aminkum ayutila gurotahu faliyapang, siapa yang mau memperpanjang cahayanya lakukan. Gini. Jadi wudu itu menentukan di akhiratnya selamat atau tidak. Seperti tadi saya sampaikan, orang yang wudunya tidak tercuci bagian belakang kaki sedikit, sampai Nabi mengatakan neraka wel. Yang menentukan. Kadang pikiran kita pirage wudu meniriweuh tuh. Tadi saya sampaikan, kita itu mau menghadap kepada yang maha suci. Maka hendaklah dengan keadaan suci, dan sucinya itu berdasarkan ketetapan dari yang maha suci itu. Ya, paham ya? Kita mau menghadap kepada yang maha suci, hendaklah dengan keadaan suci, dan sucinya itu ditetapkan oleh yang maha suci, lain cek urang gitu. Kan dia tidak bisa akan baik asal wudu we, tidak bisa. Ini menentukan sekali. Umatku nanti, satu kata-kata umatku. Umat Nabi itu pada dasarnya semua manusia. Bu'istu linnasi amatan, aku diutus untuk manusia seluruhnya sampai hari kiamat. Aku diutus kepada yang merah, yang hitam, yang sawo matang, nah gitulah. Berbeda kulit itu kan. Akulah nabinya.
Kalau nabi-nabi lain diutus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan aku untuk semua manusia. Karena itu semua manusia disebut ummatud dakwah, umat yang diseru oleh Rasulullah dan oleh pelanjut Rasulullah. Marilah ila kalimatin sawa, kepada kalimah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Diseru. Ada yang ikut, ada yang tidak. Ada yang menerima panggilan, ada yang tidak. Maka yang menerima seruan disebut ummatul ijabah. Umat ijabah yang mengijabah panggilan Rasul. Nah, umat ijabah pun ternyata tidak sama. Ada yang muwafaqah atau mutaba'ah, ada yang tidak, disebut umat muwafaqah atau disebut umat mutaba'ah. Muwafaqah itu sesuai dengan aturan. Mutaba'ah itu mengikuti Rasulullah dalam pelaksanaan amalnya. Ada yang mutaba'ah, ada yang tidak mutaba'ah. Dalam berwudu maka kita usahakan agar kita menjadi umat yang muwafaqah, yang sesuai dengan aturan, yang mutaba'ah. Nanti Rasul menjanjikan akan datang pada hari kiamat dengan cahaya di wajah, tangan dan kaki dari bekas wudu. Itu sudah jadi tanda itu selamat itu. Dalam keterangan lain riwayat Ibnu Abi Hatim, hadisnya panjang nih Pak, saya potong saja. Nanti di alam mahsyar dikumpulkan semua. Dari sekarang kan mulai ruh terus dikumpulkan. Ini biar menyimpang sedikit ya, saya tadi juga terangkan. Saya khawatir ini, saya baca di media sosial ada ustadz yang mengaku bisa memprediksi di badan ibu ada jin dengan bacaan ini. Di badan bapak di sini ada yang nyuruh gitu. Itu bohong besar. Itu aja udah saya sampaikan ini. Kasihan nih umat. Ini yang ngomong nih ustadz ini ya. Baca surat Al-An'am ayat 50. Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan, aku tidak tahu urusan gaib, kata Nabi itu. Wala a'lamul ghaiba. Ini tahu dari mana nih? Beda dengan Nabi. Ini catatan ya. Ingat. Kemudian ada ruh lain yang nyuruh. Nggak ada dalam Islam kasurupan, nggak ada. Itu dari agama lain. Nah, kalau seorang meninggal dunia, ruhnya dicabut. Ada yang mudah seperti mencabut rambut dari tepung, dibawa oleh malaikat. Ruh itu Ahlus sama di langit, malaikat itu gaduh, harum sekali. Harum apa ini? Wangi sekali, ribut malaikat. Datanglah malaikat yang membawa ruh. Ruhun thayyibatun min jasadin thayyibin. Aku bawa ruh yang baik, dicabut dari jasad yang baik, wangi sekali. Udah beres. Itu ditunapa majeng kabur ruh. Nah hina ini ke malaikat. Ada lagi ruh dibawa, ahlus sama genjeleng kabeh ribut, bau pisan. Bau nanti luar biasa. Datanglah malaikat yang membawa ruh. Ruhun khabithatun min jasadin khabithin. Ini ruh yang buruk dari jasad yang buruk. Wah, simpan, ditempatkanlah di alam kubur. Maknya make kabur ngahina ke malaikat.
Lalu ketika sholat kita baca sholat mayit, wa anta qabadta ruha, engkaulah yang memegang ruh semuanya. Allah itu. Jangan menghina aya ruh kabur segala beri Allah teh cileureun. Enggak, itu dari agama lain, enggak ada. Dalam Islam enggak ada itu. Ruh masuk nggak bisa tuh Pak. Kedua, ada yang menyatakan jin masuk karena awak nyahoti mana ari jin sagede kumaha nyahoanan wae. Iya. Saya biasanya kalau dialog diskusi bab jin, saya biasanya yang diutus menghadapi mereka itu. Pak, taya hujah hadang tahayul atuh. Sampai terakhir saya diskusi dengan yang mengaku pakar jin. Saya bilang, Anda tidak akan menang dengan saya. Kenapa? Kalau saya pakai Quran, Anda mah tahayul, sok dah mau menang. Wah, Pak. Kacau bener, Pak. Nggak Anda tuh, ya. Tolong catat, cari buktinya. Ada tidak manusia yang mati dicekek jin, sok mana? Nggak ada tuh Pak. Kenapa? Kan tidak diberi kewenangan oleh Allah. Allah menyatakan mereka hanya yuwaswisu, ya berbisik saja, nggak diberi kewenangan mengganggu fisik. Di mana tuh Pak? Beuki ngaco make jeung aya nu kawin jeung jin nah beuki ruksak Pak di Indonesia ini. Ya, tolong ya dijaga akidah rusak. Kita lanjutkan. Di hari kiamat dikumpulkan semua manusia dari awal sampai akhir penuh. Aku yang pertama diizinkan oleh Allah untuk mengangkat kepala. Satu, dua. Dan aku lihat ke depan, kanan, kiri, belakang penuh manusia. Dan aku kenal umatku. Ini yang menjadi heran para sahabat. Kata para sahabat, kan yang disebut umat Anda itu sampai hari kiamat. Kalau Anda kenal dengan kami wajar karena bertemu, sedangkan umat yang selanjutnya dari mana Anda kenal? Nah, begitu. Ini hadisnya. Aku kenal umatku karena ada ciri khusus yang tidak ada pada umat yang lain. Nanti ada ciri khusus, Ibu. Apa ciri khusus? Satu ini. Guron muhajjalin min asaril wudu. Cahaya pada wajah, tangan dan kaki nanti pada hari kiamat itu dari bekas wudu. Makanya kalau wudunya bukan wudu yang ini ya tidak ada cirinya. Engkau ngaku umat Muhammad tapi di akhirat Nabi teu apaleun, ya cirinya nggak ada. Nya can abdi sok wudu, wuduna beda jeung Nabi gitu atuh Pak. Dari bener memeureunana puguhnya. Makanya jangan sembarangan berwudu wayahna we. Ya, ini khusus. Kenapa? Karena tidak ada di syariat lain. Di Kristen tidak ada, di Hindu tidak ada. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, pagi-pagi datang ke gereja, lihat ada tidak orang yang masuk gereja wudu heula? Nggak ada Pak. Lamun aya anu wudu heula toel ku ibu, yeuh salah asup. Masa berwudu asup kadinya? Nah gini kan. Ya, tapi kan sekarang ya sudah pabaliut begitulah. Satu tuh cirinya itu min asaril wudu. Satu. Kedua, ada ciri, ini bukan dohir Pak. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada ciri pada umat Rasulullah, di wajahnya ada bekas sujud. Bukan dohir Pak, ini maknawi ya. Kalau nanti di akhirat ternyata Rasul tidak kenal, padahal salat bisa jadi salatnya, sujudnya bukan yang itu. Salatnya bukan yang itu. Inilah ya, mesti apik dalam melaksanakannya. Ikhwatu iman rahimakumullah, untuk bagian akhir.
Di awal tadi disampaikan bahwa tidak ada yang bisa menciptakan air sedikit pun, Allah sediakan. Tujuan utamanya apa? Allah turunkan air itu. Nah, di surat Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kamu. Suci secara syar'i, caranya secara syar'i. Suci dari hadas, mensucikan dengan wudhu kalau hadas kecil, kemudian hadas besar ada yang disebut mandi, begitu ya. Ini ada kasus imam, biasa ngimaman, selesai ngimaman belenyeng we lumpat, gebrus we mandi, salat deui we 2 rakaat, kaget sararea teh salat naon cenah. Jadi tos beres ngimaman belenyeng we kacai, gebrus we mandi, salat deui 2 rakaat, sararea kaget. Kan imam teu omong, datang kepada saya asa berdosa cenah Ustaz, kumahanya makmum. Nah kumaha abdi waktu salat teh poho can mandi. Boga hadas gede begitu, wudu we tuluy ngimaman, ari beres ngimaman ingat Allah can mandi, leos we. Ari makmum kumaha? Ya udah, makmum kan sudah melaksanakan tugas. Saya berdosa tidak, karena lupa. Itu sudah saja, nggak apa-apa. Bilih anu hilap dan gitu. Wayahna we dah can sah mandina ya. Kemudian yang kedua masalah bapak-bapak, poe Jumaah kan wajib mandi Jumat. Tuluy mandina teh jam 4, sedangkan subuh jam 4:18, belum masuk waktu subuh kan? Ia sudah mandi suci dari hadas besar, salat sah, tapi dia belum mandi Jumat. Kalau nanti mau sholat Jumat dia harus mandi, karena belum mandi Jumat ini terpisah. Tetapi jika bapak itu mandinya sudah masuk hari Jumat, nah begitu, punya hadas besar, mandi sudah masuk hari Jumat, maka jika tidak mandi lagi dianggap cukup. Kalau sudah masuk hari Jumat. Apabila 2 perkara berkumpul dan sejenis, tidak bertentangan maksudnya, dianggap satu saja. Jadi geus kaasup mandi poe Jumaah, tapi kalau mandi lagi bagus supaya seger melaksanakan Jumat. Nah begitu kaitan dengan pemanfaatan air. Pernah terjadi 2 sahabat belum mendapatkan air, datang waktu sholat, lalu tayamum, ya, lalu sholat dua-duanya. Selesai, berselang waktu kemudian mendapatkan air. Yang seorang berijtihad, saya mau wudhu lagi dan sholat lagi. Kata yang seorang, ini ijtihad. Ijtihad itu kan diberi pahala. Yang seorang lagi berijtihad tidak, karena sudah tayamum, sudah sholat, sudah selesai, lepas dari ikatan perintah. Nah jadi beda, karena beda ijtihad. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kepada yang wudhu lagi dan sholat lagi, kamu dapat 2 pahala. Sedangkan yang tidak wudhu lagi, tidak sholat lagi, Rasul mengatakan asobtas sunnah, engkau sesuai dengan sunnah. Banyak mana pahalanya Pak? Ya, kalau yang wudhu lagi, sholat lagi begini, dua-duanya tayamum lalu sholat, dapat pahala 1-1. Yang ke-1 dapat 1, yang kedua
Satu. Ketika mendapatkan air, yang ke satu berijtihad, diberi pahala 1, 2 tah. Yang kedua juga berijtihad, moal karena sudah 2 sarua pahalana. Ya. Kepada yang wudu lagi dan salat lagi kamu dapat 2 pahala karena salah, gitu kan sudah. Tapi tidak berdosa. Tetapi yang tidak wudu lagi, tidak sholat lagi, kamu sesuai dengan sunnah 1 lagi berarti jadi 3. Pekerjaan banyak yang ke 1 tapi pahala, paham enggak? Ya. Pekerjaan banyak yang ke 1 tapi pahala banyak yang kedua. Ya. Bisa Ibu pisahkan. Paham ya? Nah, di sini pelajarannya. Jadi pahala dari Allah bukan berdasarkan jumlah amal, tapi berdasarkan sesuai tidak dengan aturan. Nah, begitu. Mau 3 kali begini mengusap atau mau sekali? Banyak mana pekerjaannya? Banyak yang 3, banyak yang sekali. Banyak yang sekali pahalanya ainu 3 kali. Ini masalahnya bukan sekedar tidak dapat pahala, tapi harus bertanggung jawab kenapa dilakukan. Nah, begitulah ya. Nah, kita kembali lagi. Inilah keterangan-keterangan bagaimana Rasul memanfaatkan air itu. Saya kutip surat Al-Insan ayat 56. Innal abroro yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yasrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Istinbatnya, air yang sekarang Allah berikan, anugerahkan, mesti menjadi modal untuk minum di surga. Begitu. Jangan sampai air yang Allah berikan lalu digunakan untuk minum di neraka. Ini ya yang Allah terangkan berulang. Jadi air yang Allah anugerahkan sekarang manfaatkan sebaik-baiknya agar menjadi modal untuk minum di surga. Jangan sampai salah menggunakan sehingga ya harus minum air dari neraka. Itu dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ada kan. Minum air yang panas, yang mendidih, yang menghancurkan badannya. Lalu Allah ganti lagi, lalu suruh minum lagi. Begitu. Minumnya salah. 1. Minumannya yang diharamkan. Sekarang Umar segala yang memabukkan sebaiknya tinggalkan. Karena jika dianggap satu kenikmatan sesaat, sementara azabnya panjang, mesti minum dari air neraka itu yang abadi. 1. Kedua, janganlah air yang Allah turunkan digunakan untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memperhatikan akibatnya. Tidak sedikit banyak yang rusak. Berbagai penyakit muncul karena minuman yang dicampuri oleh pelaku-pelaku pasar yang hanya berpikir keuntungan. Itu kan menjual airnya tidak boleh, Pak. Hadisnya jelas, itu kan milik Allah. Tapi gening Bapak cenah meuli ieu mah lain meuli cai, Pak, meuli jasa ngolah nepi jadi kieu gitu, Pak. Meuli bajigur lain meuli cai, nada caina mah tapi meuli jasa mengolah jadi bajigur. Banyak yang mengolah tanpa memperhatikan kerusakan-kerusakan. Ini haram hukumnya.
Saya sampaikan kan, banyak minuman dengan berbagai macam kimianya, tetapi di balik itu berakibat fatal bagi yang meminumnya. Ketiga, air yang Allah turunkan lalu diolah, kemudian dijadikan sebagai bagian dari kesenangan dalam kemaksiatan, ini dosa besar. Karena itulah saya sampaikan, ini tujuan pokok. Silakan untuk minum, silakan untuk mandi, tetapi yang pokok adalah air diturunkan untuk mensucikan diri kita dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ngomong mudah-mudahanlah dari pihak penguasa, pemerintah memperhatikan. Sekarang tidak sedikit akibat dari minuman yang dicampur dengan kimia itu berakibat fatal bagi kita sendiri. Ya, itulah ya. Malah ada yang dicampur dengan apa ya? Pemerah untuk kain. Kimia itu kan berat ya. Itu banyaklah mungkin yang ahli lebih tahu. Tapi saya sampaikan ini sebagai peringatan. Buat apa? Mengeruk keuntungan dari cara yang dolim, sementara harus menanggung akibat yang panjang di akhirat dengan minuman dari api neraka. Itu saya kira sudah cukup 1 jam. Ada pertanyaan? Saya ya. Oh, ini saya sampaikan nih. Ada yang ragu-ragu, Pak, Ibu? Duhur ge salat, beraktivitas, datang waktu asar ragu-ragu batal henteu gitu. Saya bilang salat udah sah. Cenah ustad rek wudu dewe bisi batal atau lain ilmu tamah. Jadi kalau ragu-ragu batal atau tidak, datang waktu asar salat udah sah salatnya, Pak. Jadi teu kudu wudu deui, kan sudah tadi. Yang yakin sudah wudu, yang diragukan itu batalnya. Jangan mengikuti keraguan, yang yakin saja. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu sudah wudu atau belum, lalu sholat tidak sah, karena yang yakin belum. Kalau ragu-ragu batal tidak, yang yakin sudah wudu, gitu banyak. Duh, batal tentunya tapi dah can wudu banyak tuh. Asal 50.000, asal 100.000 duitnya, tapi dah teu mawa. Nah, udah beres, gak ada lagi ya. Sampai di sini mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk tetap mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti terus kajian supaya ilmu kita bertambah, tahu mana yang sesuai, mana yang tidak. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.